Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah, tadi Ustadz udah bilang masalah tawanan perang nih Ustadz ya. Ada dua pendapat antara Abu Bakar dan juga Umar. Dan Rasul pilih pendapatnya Abu Bakar. Nah, tapi ternyata pendapatnya keliru. Kelirunya di mana tuh Ustadz? Kenapa jadi keliru nih Ustadz nih? Jadi disepakatilah rapat tadi, ketuk palu lah pada kita. Tok, oke, sekarang semua tawanan kasih tahu keluarganya untuk nebus. Yang nggak bisa nebus, maka dia ngajarin anak-anak kita belajar, baca tulis. Kalau bisa, sudah anak-anak diajarkan 10 orang, bebas pulang ke Mekah gitu. Udah ketuk palu. Oke, disepakati. Terjadilah itu. Diambillah keputusan itu. Malam harinya, sholat subuh, Rasulullah SAW nangis di masjid. Datang Abu Bakar ditanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" "Ya Rasul, kenapa kau menangis? Bisakah ceritakan kepada kami supaya saya juga bisa ikut merasakan apa yang kau rasakan itu?" Kata Rasul, "Wahai Abu Bakar, kita salah, kita keliru." "Kenapa ya Rasul?" "Tadi malam Allah tegur saya." "Apa ya Rasul?" "Gara-gara keputusan yang kemarin kita minta supaya ditebus, itu Allah nggak suka, Allah marah." Turunlah surat Al-Anfal ayat 67-68. Apa kata Allah? "Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard." Nggak boleh seorang nabi punya tawanan lalu ditebus. Sampai Allah mantapkan, kokohkan di atas muka bumi ini. "Turiduna aradad dunya, Allah yuridul akhirah." Kalian menghendaki uang, itu adalah dunia. Kalian menghendaki harta, itu adalah dunia. Kalian menghendaki tebusan, itu adalah dunia. Allah menghendaki akhirat. Ya, laula kitabun minallahi sabaq lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Kalau bukan karena sudah menjadi takdir Allah, sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz bahwa itu terjadi kesalahan pengambil keputusan, pasti kau akan dilahap oleh siksa yang pedih disebabkan keputusan yang kau ambil. Ya Allah. Diancam dengan neraka tuh. Iya. Masya Allah. Jadi kalau kita diomelin orang tua itu aja udah sedih, apalagi yang ngomelin Allah. Iya. Salah kamu nih, yang benar begini nih, kamu ngejar dunia ya. Kalau bukan karena emang udah takdirnya begitu, kamu pasti saya azab, saya siksa. Ngeri tuh. Iya. Nangislah Rasulullah SAW. Begitu dengar itu Abu Bakar nangis lebih kencang dari tangisannya Rasulullah SAW. "Ya Rasul, itu ide saya ya Rasul. Saya yang salah. Coba kemarin saya nggak ngomong. Coba kemarin saya diam saja. Mungkin saya yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan engkau ya Rasul. Maafin saya ya Rasul." Nangis lebih kencang. Akhirnya dua-dua nangis lah. Nggak lama datang Umar bin Khattab. Oh, Umar datang juga ini. Datang. "Mayub kikuma. Kalian kenapa menangis berdua nih?" Langsung apa kata Rasulullah? "Ente benar Umar, ente benar Umar." "Apaan ini? Benar apaan ya Rasul?" "Kemarin mestinya kita ikut pendapat sampean Umar. Mestinya kita ikut apa yang kau sampaikan. Mestinya penggal aja kepala semua tuh orang-orang tawanan itu." "Kenapa? Emang ada apa ya Rasul?" "Saya ditegur Allah. Ternyata benar sampean itu dan kami keliru." Masya Allah. Kalau kita posisi Umar kira-kira gimana tuh? Gimana ya? Wah, katanya juga apa? Kagak mau dengerin sih. Mentang-mentang remahan rengginang. Iya benar. Usulan saya kagak diterima. Karena kejadian kan? Pasti video kita. Umar bin Khattab nggak begitu tuh. Bersih tuh hatinya. Kata beliau apa? "Ya Rasul, itu salah Umar. Kenapa kemarin Umar ngomong? Coba kalau kemarin cuma Abu Bakar saja yang punya ide, Umar diam saja, mungkin Allah tidak akan menegurmu. Ini salah Umar ya Rasul." Ya Allah. Nangis lebih kencang daripada Abu Bakar dan Rasulullah. Ya Allah. Jadi tiga-tiganya menangis nih. Tiga-tiganya menangis. Ya Allah. Dahsyat, luar biasa. Itu menunjukkan betapa luar biasa hati ya. Kita kadang-kadang begitu juga tuh. Ada rapat, ada apa, saling ngusul kan. Biasanya kan ada satu dua yang usulnya dipakai, yang ini nggak dipakai kan. Ternyata yang nggak dipakai yang benar. Itu udah mencak-mencak itu. Besok-besok, gue dengerin kan, apa kata-kataan. Muncul kesombongan. Muncul ego di situ. Muncul merasa, tuh kan, apa kan kalau kata kan, tuh kan. Itu yang mesti kita kikis tuh. Kita belajar dari Umar. Beliau sahabat yang begitu luar biasa. Tegas. Sahabat yang Al-Quran sesuai turun dengan idenya. Tapi tidak membuatnya sombong. Iya, tidak merasa bersih. Tapi merasa semakin kesini terus. Insya Allah. Luar biasa ya. Ada lagi kasus. Istri-istri Rasulullah SAW itu pernah cemburu lah. Ya, kita pernah cerita dalam kasus rumah tangga Rasulullah SAW. Ada juga ya, masalah gara-gara madu lah. Mereka pada saling cemburu lah gitu ya. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengharamkan madu ya. Turunlah awal surat At-Tahrim ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik." Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Enggak boleh cuman gara-gara pengen nyenengin
hati istri. Sampailah berita itu ke Umar bin Khattab. Kata Umar, ini gara-gara istri-istrinya pada cemburu-cemburuan nih. Ternyata di antara istri itu adalah Hafsah. Hafsah itu adalah putri dari Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah SAW itu menikahi dua putri sahabat besarnya atau sahabat utamanya, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu wardaha, putri dari Abu Bakar. Kita ceritakan kemarin karena sifat-sifat Abu Bakar itu turun ada di Ibunda Aisyah. Nah, begitu juga putri dari Umar bin Khattab yaitu Hafsah. Ibunda Hafsah ini juga sama membawa karakter sifat-sifat dari Umar bin Khattab. Ada dalam dirinya. Maka Rasul menikahi Ibunda Hafsah. Nah, Hafsah ini kan putrinya Umar bin Khattab. Dan salah satu yang menyebabkan saling kecemburuan itu adalah Hafsah. Karena Hafsah masih muda. Hafsah dan Aisyah ini sama-sama masih umurnya masih muda, masih belia. Ya, kecemburuannya tinggi. Maka apa kata Umar bin Khattab? Hafsah, kamu ini cuma anak seorang penggembala unta. Kamu anak seorang penggembala kambing. Kamu kalau bukan menikah dengan Nabi Muhammad SAW, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu nggak dikenal, kamu nggak dihormati, kamu nggak dimuliakan. Kamu jangan macam-macam. Masya Allah. Luar biasa ya. Kalau kita sebagai orang tua, hah? Suami kamu begitu? Hah? Biar bapak yang ngadepin. Suami kamu ya. Kita sih pilih anak kita ya. Masya Allah, luar biasa. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau kalau Rasul menceraikan kalian, sangat mudah bagi Nabi Muhammad itu mendapatkan istri yang jauh lebih hebat, jauh lebih cantik, jauh lebih terhormat, jauh lebih terpandang daripada kalian. Rugi kalian dunia akhirat kalau sampai diceraikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya mudah saja kan, bisa saja Rasul. Ini kayaknya udah nggak pada beres nih, cerai aja lah, ganti baru. Nabi bisa aja kalau mau kan gitu. Meskipun Rasul tidak pernah melakukan itu ya. Tapi kata Umar, kalau Nabi mau menceraikan, Allah pasti akan datangkan wanita yang lebih terhormat, yang lebih cantik. Kalian ketutup, habis. Nggak mungkin dikenal lagi, dihormati lagi. Nah, turunlah surat At-Tahrim ayat 5. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Jadi turun surat ya? Padahal lagi marah itu ya. Lagi kesel. Allah langsung turunkan ayat. Masya Allah. Dan ayatnya bukan negur Umar. Sesuai dengan perkataan Umar. Ya Allah. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitan dan seterusnya. Kalau Nabi menceraikan kalian, Allah sangat bisa, sangat mudah mendatangkan istri-istri yang lebih cantik, lebih beriman, lebih soleha, lebih taat, lebih berbakti kepada Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Bisa apa kayak gitu Ustaz ya? Dahsyatnya. Setiap Umar ngomong turun ayat. Setiap Umar ngomong, itu kebetulan atau bagaimana Ustaz? Karena saking bersih kolbunya itu ya? Itu saking bersih kolbunya itu. Jadi Umar bin Khattab luar biasa, Masya Allah ya. Satu, bersih kolbu. Yang kedua, cerdas. Memang karena beliau cerdas, menyikapi permasalahan itu dengan ide yang brilian dan cepat gitu. Jadi nggak banyak mikir. Kalau kan mikir dulu apa kira-kira ya? Apa ya gitu. Umar nggak langsung gitu. Spontan gitu. Spontan dan ternyata hasilnya bukan uhuy. Kita spontan tapi uhuy kan. Spontan dan tepat sasaran. Luar biasa. Itu hanya mungkin terjadi untuk orang-orang yang kolbunya bersih dan akalnya cerdas. Ada orang akalnya cerdas, kolbunya kotor. Cerdas dia pintar, tapi kolbunya kotor. Ya, sehingga tidak muncul ide-ide brilian. Atau sebaliknya, ya, akalnya bersih, hatinya bersih, tapi ininya bodoh, nggak keluar juga. Ya, jadi harus balance tuh. Kita sebagai generasi milenial, teman-teman generasi Gen Z, isi ini kepala kita dengan ilmu dan wawasan, tapi jangan lupa selalu bersihkan ini. Bersihkan kolbu, banyak istighfar. Ya Allah, saya nggak ada apa-apanya. Ya Allah, saya banyak salah, saya banyak khilaf. Terus bersihkan ini. Maka insya Allah, Allah akan berikan itu dia. Kalau bahasa syariatnya namanya firasatul mukmin. Bahasa kita firasat ya. Firasat. Jadi bahasa Indonesia ya firasat. Iya, firasat bahasa Indonesia. Firasat bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia. Jadi Indonesia kan ya. Itu dari bahasa Arab tuh firasah. Firasah itu apa ya? Kemampuan dia bisa menelaah, bisa menilai suatu perkara, kemudian mengambil keputusan. Itu firasat. Belum terjadi sesuatu itu, tapi udah ngerasa ini kayaknya bakal begini nih. Peka kali. Peka mungkin ya. Firasat. Iya. Kayaknya bakal begini nih, kayaknya terjadi ini nih. Itu firasatul mukmin. Dan firasatul mukmin, firasat orang beriman itu adalah hak, itu adalah benar dan bisa terjadi. Kapan? Kalau tadi orang beriman itu dia wawasannya dia isi, kolbunya dia bersihkan. Masya Allah. Nah itu yang perlu sama-sama kita belajar dari sosok Umar bin Khattab yang begitu luar biasa. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah malu untuk belajar. Ya. Jadi kalau orang peka itu Ustaz ya, berarti tandanya kolbunya bersih gitu. Ya. Peka dan peka terhadap yang positif tapi ya. Iya, yang positif ya. Maka Allah jaga kita
lewat firasah itu. Jadi ketemu orang, kayaknya orang kurang baik nih. Kan, mohon maaf ya, sekarang kan zaman udah digital, zaman serba terbuka semuanya. Kita bisa ketemu orang dengan mudah, baik lewat langsung ataupun dunia maya kan. Banyak orang yang tertipu kan. Iya, benar. Ternyata baik banget ya, ternyata ketipu. Ternyata penipu dia kan. Ternyata orang jahat. Nah, bagaimana cara kita melindunginya? Munculkan firasatul mukmin itu. Bagaimana caranya? Seperti Umar bin Khattab. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk membaca, perkaya wawasan kita, tapi jangan lupa nih, bersihkan ini. Masya Allah. Itu yang penting sekali. Ustadz, firasat saya kita harus jeda dulu nih. Firasat. Baik, ya. Ini firasatul mukmin. Jangan kemana-mana, tetap di share it ya. Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah Ustadz, dari tadi kan ceritanya tentang lisannya Umar nih akhirnya menjadi suatu ayat gitu Ustadz. Ada lagi nggak sih Ustadz? Ataukah banyak atau bagaimana Ustadz? Ya sebenarnya ada banyak, tapi yang masyhur itu ya tadi itu beberapa, dan ada satu lagi. Jadi di Madinah itu ada orang munafik. Jadi sebenarnya ya, mohon maaf teman-teman syariat dimanapun berada, Mas Zidni, karakter masyarakat Arab itu, mereka itu karakternya apa ya, nggak ada itu yang diumpet-umpetin. Jadi mereka itu transparan, kalau iya, kalau enggak gitu. Oh, to the point gitu ya. To the point langsung. Mereka itu kalau sudah berkata A ya A gitu. Nggak ada pelin-pelan, itu nggak ada. Bukan karakter masyarakat Arab. Maka di Mekah 13 tahun Rasul berdakwah, itu nggak ada orang munafik di Mekah itu. Karena orang Arab itu kalau beriman ya beriman, ikut jadi pengikut. Kalau enggak ya enggak gitu. Jangan di depan jadi pengikut, tapi di belakang ternyata memusuhi gitu. Nah, istilah munafik itu belum ada di Mekah. Baru muncul di Madinah. Itu pun bukan penduduk lokal, bukan orang Madinah yang punya sifat munafik, tapi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang tinggal di Madinah, nah itu mereka punya sifat nifak gitu. Jadi mereka begitu Nabi Muhammad dan umat Islam datang ke Mekah, terus lihat ini kalau kita lawan kita kalah nih. Nah, tapi kalau kita ngikut, dia bukan dari keturunan Bani Israel gitu. Ngapain kita percaya sama dia? Akhirnya jadilah munafik. Di depan bilang setuju, di depan bilang muslim, tapi di belakang ternyata tidak. Itu yang kita bahas orang munafik. Dan Umar takut dirinya termasuk nifak. Maka ternyata kata Hudzaifah al-Yamani, kau bukan termasuk orang munafik wahai Umar. Nah, karena memang nggak ada karakter nifak itu dari masyarakat Arab itu. Nah, di antara tokoh munafik itu adalah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembongnya munafik nih. Tapi sholat mereka. Jadi orang munafik itu sholat. Sholat juga, puasa juga, ikut perang juga. Bahkan kalau Jumatan itu dia duduk paling depan. Sebelum Rasul naik mimbar, dia berdiri. Suku Aus, suku Khazraj, masyarakat Madinah, dengerin. Ini nanti akan berbicara orang yang terhormat, orang yang terpuji, orang yang dimuliakan. Gitu. Oh, sampai segitunya. Sampai segitunya. Dia cari muka lah bahasa kita ya. Cari muka ya. Berarti mukanya kemana tuh dicari-cari? Ya Allah, kan mukanya di depan ya, dia nggak ngelihat. Aduh. Sampai terjadilah peristiwa perang Uhud. Jadi perang Uhud nanti akan kita ceritakan di kesempatan yang lain. Di perang Uhud itu Abdullah bin Ubay bin Salul gembosi pasukan Muslim 300 tuh nggak jadi ikut perang karena terprovokatori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalah umat Islam dalam perang Uhud itu, kalah umat Islam. Setelah selesai itu kasus perang Uhud itu, Jumatan itu Abdullah bin Ubay bin Salul mau berdiri, langsung ditarik sama Umar. Turun nggak? Kalau nggak, pedang saya akan menurunkan lehermu. Oh ya Allah. Luar biasa Umar. Gara-gara? Gara-gara kemarin perang Uhud kalah, gara-gara ada 300 pasukan berbelok nggak jadi ikut perang, gara-gara si Abdullah bin Ubay bin Salul gembosi mereka. Gitu. Oh, Umar tahu itu ya? Umar tahu. Ya. Marah sekali Umar, tarik. Turun nggak? Kalau nggak, kepalamu yang saya turunkan ke tanah. Umar, dahsyat. Siapa yang berani macam-macam sama Umar? Nah, beberapa tahun berikutnya meninggallah tuh, matilah ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati dia, gembong munafik. Tapi kan mohon maaf kalau dari bahasa kita ya, KTP-nya Muslim dia. Datang anaknya Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul, anak gembongnya munafik. Ini sahabat yang Islamnya kuat, bagus sekali. Datang ke Rasul, ya Rasul, saya tahu bapak saya adalah orang, mohon maaf ya, brengsek, orang bapak saya begini, saya tahu. Tapi dia sudah meninggal ya Rasul, tolong dong sholatin bapak saya. Gitu. Minta ke Rasulullah supaya nyolatin bapaknya. Kata Umar, enggak, jangan ya Rasul, jangan kau sholati dia. Kenapa? Itu orang munafik, gembongnya munafik, jangan disolatin. Kata Rasul, nggak bisa Umar, saya tetap harus sholatin. Karena jangan sampai ada orang berkata, Muhammad memusuhi sahabatnya. Karena orang kan taunya, ini kan Muslim kan? Ya, karena KTP-nya Muslim, sholat ikut sholat, puasa juga ikut puasa.
Nanti kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak mau nyolatin, apalagi sampai memusuhi, memerangi, nanti mereka akan bilang macam-macam kan. Oh, jadi pengikut Muhammad repot. Ya. Karena Umar sampai pernah mengusulkan, ya Rasul, kau perintahkan kami untuk memerangi semua orang-orang munafik itu. Kami bantai. Kalau kau nggak mau, biar izinkan saya aja nih. Saya datangnya, saya bantai semua itu. Mereka itu benalu duri dalam daging. Karena kan orang Arab nggak ada karakter itu. Jadi kalau lihat ada orang munafik itu gedeknya luar biasa. Kita aja mohon maaf ya, kalau ada orang munafik empet banget. Musuh dalam selimut. Kalau jadi musuh, musuh aja gitu. Jangan di depan bilang baik, dibilang teman, tapi di belakang menikam kita. Itu kan kesel banget kita. Umar juga begitu tuh. Udah bilang aja, iya saya bantai semuanya itu. Masya Allah. Kata Rasul jangan. Ya, jangan sampai nanti kelak kemudian hari ada orang bilang, Muhammad membantai, membunuh para sahabatnya. Gitu. Tapi ini munafik. Ya munafik kata kita yang tahu. Tapi kan orang taunya dia muslim. Dia sholat sama kita. Gitu. Maka kata Rasul, saya akan nyolatin dia. Jangan ya Rasul, jangan sholatin. Rasul tetap kekeh nyolatin. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan Rasul sampai nyolatin, selesai nyolatin baru turun ayat. Ada riwayat yang kedua mengatakan belum sempat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, keburu turun surat At-Taubah ayat 84. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan kau sholatin orang munafik di antara mereka yang mati selamanya, jangan sholatin. Wala taqum ala qabri, jangankan nyolatin, datang ke kuburnya doain aja jangan. Luar biasa. Jadi Umar minta Rasul jangan nyolatin, tapi Rasul mau tetap nyolatin karena Rasul hatinya kan sangat luar biasa lembut, tidak mau ada, apalagi yang minta anaknya adalah orang yang soleh, sahabat yang luar biasa. Jadi Rasul tetap menghormati, menghargai, mau nyolatin. Tapi Umar katakan enggak, pokoknya enggak. Ternyata Al-Quran turun sesuai dengan Umar, bukan ke Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Maka itu kata Rasulullah, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Sekiranya setelahku ada nabi, itu pasti Umar. Oh, sampai Rasulullah ngomong kayak gitu, Ustaz ya. Tetapi kan nggak ada nabi kan? Iya, nabi. sekiranya ada gitu. Seumpamanya ada setelahku nabi, maka itu adalah Umar. Bukan Abu Bakar, Ustaz. Bukan Abu Bakar. Menarik nih, kenapa bukan Abu Bakar? Iya. Kenapa Umar ya? Padahal kan Abu Bakar duluan kan, sahabat Rasul. Masya Allah luar biasa. Pertama, kata para ulama, memang riwayatnya ada yang bermasalah. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Kalaupun kita ambil yang sahih, yang benar hadis ini, pertama menunjukkan sahabat masing-masing punya keistimewaan. Keistimewaan Abu Bakar adalah, kata Rasulullah, sekiranya ditimbang iman seluruh kalian ini di satu timbangan, iman Abu Bakar sendirian di sini, ini kalian semua dikumpulin, imannya ditaruh di sebelah kanan, di satu sisi, iman Abu Bakar sendirian di sini, lebih berat imannya Abu Bakar. Nah ini keutamaannya. Bahkan ketika ada clash dikit lah ya, antara Abu Bakar dan Umar, Rasul langsung mihak Abu Bakar marahin Umar. Gitu. Jadi keutamaan Abu Bakar tidak terkalahkan dengan siapapun. Tapi ada keistimewaan Umar, maka Allah berikan keistimewaan khusus. Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Sekiranya setelahku ada nabi, itu adalah Umar gitu. Itu menunjukkan bukan berarti Abu Bakar lebih mulia, bukan berarti Umar lebih mulia dari Abu Bakar, tapi masing-masing memiliki sisi keistimewaan dan kemuliaan gitu. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa risalah kenabian itu adalah hak prerogatif Allah. Terserah Allah. Kalau menurut kita kayaknya Abu Bakar lebih cocok deh. Tapi kata Allah enggak, Umar lebih cocok gitu. Jadi nabi, risalah kenabian itu bukan kalkulasi manusia, terserah Allah. Sehingga nggak boleh kita bilang, kenapa sih Nabi dari Arab? Kenapa bukan dari orang Garut misalnya? Kenapa bukan orang Bekasi? Kenapa bukan orang Jakarta misalnya? Itu terserah Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana Allah menurunkan risalah dan siapa yang menjadi rasul. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab adalah orang yang kalau ditunjuk jadi nabi, maka semua sifat-sifat yang baik itu akan dikumpulkan kepada Umar. Meskipun kalau dibandingkan mana sifat lebih baik dari Umar dan Abu Bakar, lebih banyak mana? Lebih banyak Umar. Lebih banyak Abu Bakar. Lebih banyak Abu Bakar ya. Beberapa kali Umar bilang, saya ingin mengalahi Abu Bakar tapi gak pernah bisa. Gak pernah bisa. Dalam hal apa misalnya? Rasul tanya, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Umar enggak. Abu Bakar, saya ya Rasul. Hari ini siapa di antara kalian yang sudah memberi makan fakir miskin? Kata Umar, tahu begitu bakal ditanya, tadi saya ngasih makan dulu gitu. Abu Bakar nggak nunggu ditanya. Kata Abu Bakar, saya Rasul. Kata Umar, kalah lagi saya. Setelah itu,
Siapa di antara kalian yang sudah sempat besuk orang sakit? Aduh, tadi saya udah pengen banget jemput orang sakit. Tapi saya bilang, ntar aja sore. Rasul nanyanya karang lagi. Katanya. Kalah terus. Umar nggak bisa pernah nyanyiin Abu Bakar. Sampai ketika perang Tabuk, kata Rasulullah, kalian siapa yang punya harta, silakan bawa sekarang berinfak. Maka semua pada pulang. Kata Umar, hari ini saya bisa ngalahin Abu Bakar. Pulang, ambil harta yang banyak, datang. Ya Rasul, ini harta yang saya sedekahkan untukmu dan Allahnya, dan Allah dan Rasulnya. Kata Rasul, ya Allah banyak banget Umar. Sebanyak ini kau sedekahkan? Iya ya Rasul. Nggak mau dikurangi lagi? Enggak semuanya. Mada tarakta li ahlik. Yang buat keluargamu ada apa enggak nih? Taraktu lahum mislahu. Aku tinggalkan untuk mereka segini juga. Berarti total hartanya dibagi dua. Oh iya. Separuh buat Rasul, separuh lagi buat keluarganya. Nggak lama datang Abu Bakar bawa lebih banyak lagi. Abu Bakar banyak banget ini. Iya Rasul. Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Taraktu lahum Allah wa rasulah. Saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Berarti semuanya dibawa. Kata Umar, kalah lagi saya. Masya Allah. Nggak bisa nyanyiin Abu Bakar. Ustaz, ya Allah. Ini waktunya Ustaz. Sebenarnya asik loh Ustaz. Udah habis ini. Udah habis waktunya Ustaz. Ya Allah. Ustaz, saya terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya bermanfaat. Ya Allah. Untuk sobat muslim. Masya Allah, ini waktu sudah harus kita berpisah ya. Jangan lupa ilmu-ilmu yang tadi itu di-share ke yang lain agar menjadikan pahala jariah untuk kita semua ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu nonton Share It ya, karena bab tentang Umar bin Khattab ini masih akan berlanjut nantinya ya. Ajak saudaranya, ajak temannya untuk nonton Share It ya. Saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.